فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, kita perhatikan di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan itu. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Ya, mustaqimah fattabi'u, maka ikutilah dia, ikutilah jalan yang lurus. Kalau orang Yahudi ya ikutilah Taurat, kemudian kalau orang Nasrani ya ikutilah Injil, ya tentu saja yang benar. Kemudian kalau orang Islam ya ikutilah Al-Quran, dan itu jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, jangan kamu mengikuti jalan-jalan, maksudnya jalan lain, fatafarraqu bikum an sabili, yang jalan itu akan mencerai-beraikan kamu ya dari jalannya, dari jalan Allah, kan itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan, diwasiatkan oleh Allah dengannya. Diperintahkan oleh Allah dengannya, ya, la'allakum tattaqun. Kita perhatikan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa. Kita paham orang yang bertakwa itu orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Ya, di samping di situ menunjukkan bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa itu sendiri sebagai manusia, ya. Di situ juga menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan ketakwaan itu sendiri, kan itu. Ya, maka kita perlu untuk senantiasa bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaan kita masing-masing, kan itu. Nah, orang hanya bisa bertakwa melalui jalan Allah tadi, jalan Al-Quran tadi, tidak ada jalan yang lain, kan itu. Maka wajar kalau tadi di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-21 tadi dikatakan a'udzu minasyaitonir rajim huwa Qur'anun Majid. Bahkan dia itu adalah, yang mereka dustakan itu adalah Quran yang mulia. Quran yang datang dari zat yang maha mulia, atau Quran yang mulia itu sendiri, kan gitu. Jadi kalau kita sudah paham bahwa apa yang disediakan Allah, yang ditunjukkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, yakni Al-Quran itu sendiri adalah jalan kemuliaan, dan tidak ada pilihan lain kecuali itu, ya maka kita lakukan saja. Artinya karena memang tidak ada jalan lainnya, sudah jalan itu aja, kan gitu. Justru malah menjadi kemudahan bagi orang-orang yang beriman ini, karena sudah tahu jalannya yaitu saja. Nggak perlu kita ceker-ceker ke tempat yang lain, gresek-gresek ke tempat lain, gresek-gresek jalan lain, atau kitab-kitab lain, atau buku-buku lain dan sebagainya. Nggak perlu, Quran itu saja, kan gitu. Ya, maka pernah saya sampaikan di sini dan juga disampaikan oleh banyak guru daerah yang lain. Dulu sampai pada saat tertentu di Majelis Tafsir Al-Quran ini oleh Al-Ustaz Abdullah Tufail Saputra, Allahumma dilarang untuk membaca buku-buku apapun, dibaca, dilarang untuk dibaca, gitu loh. Tentu saja agar supaya otak kita, benak kita, memori kita yang masuk ke dalamnya, bank data yang masuk ke memori yang ada di dalam otak kita itu adalah Al-Quran, agar Al-Quran itu menjadi rujukan kebenaran. Jadi apapun yang terjadi di luar, perkataan orang sehebat apapun yang berbicara, apakah itu kepala KUA atau menteri agama atau gubernur sampai presiden sekalipun, itu nanti bisa ditera, diuji, dievaluasi, ya, dengan bank data yang ada di dalam otak kita, yakni Al-Quran itu, kan itu. Ya, kita bisa memberikan penilaian dalam konteks itu, kita bisa melakukan evaluasi dalam konteks itu. Artinya yang cocok dengan kebenaran, yang cocok dengan Al-Quran berarti benar. Kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan Al-Quran berarti salah. Sesimpel itu Allah mengajarkan kepada kita. Pahami betul bahwa yang namanya mengevaluasi itu hakikatnya kan mengukur. Mengukur itu maksudnya adalah membandingkan sesuatu dengan alat ukur, kan itu.
Nah, kalau kita mengukur panjangnya meja, lebarnya meja, tentu saja kita bandingkan panjangnya meja dan lebarnya meja tadi dengan meteran standar, tentu saja yang benar itu. Nah, begitu juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, baik melalui buku maupun melalui internet dan sebagainya itu juga bisa kita ukur kebenarannya, bisa kita evaluasi kebenarannya. Ya, cocokkan dengan Quran. Kalau cocok dengan Quran, benar, boleh kita ikuti. Kalau kemudian bertentangan dengan Al-Quran, salah, berarti harus kita tentang. Ya, dan justru seharusnya orang-orang beriman itu saling tolong menolong satu dengan yang lain, bahu membahu satu dengan yang lain, menghimpun kekuatan untuk menentang kebatilan itu sendiri. Bukan yang terjadi seperti sekarang ini, satu saling menggerogoti yang lain, satu saling melemahkan yang lain. Ya, apalagi sebentar lagi ini masuk fase kampanye ini, mudah sekali bagi umat Islam itu kemudian untuk dipecah belah. Ya, maka kita perlu waspada kan itu. Ya, partai-partai yang berbasis agama, berbasis pemilihnya agama dan konstituennya orang-orang Islam dan sebagainya itu semakin sekarang ini semakin kendor, semakin loyo. Justru yang bangkit itu partai-partai yang memang dibuat ya oleh para oligarki, oleh para pengusaha-pengusaha kaya yang banyak di antara mereka itu sebenarnya tidak peduli dengan agama atau dengan kesejahteraan masyarakat. Gombal. Ya, mereka perjuangkan itu bisnisnya, mengembangkan bisnisnya, kesejahteraan dirinya, keluarganya dan sebagainya. Ya, maka kemudian dirikan partai, anggota keluarganya dari anaknya, istrinya, itunya semuanya nyalek semuanya. Akhirnya nanti menguasai DPR kalau orang pemilihnya itu bodoh-bodoh itu. Ya, tidak mudeng mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sebaiknya didukung, dan mana sebaiknya perlu dipangkas dan sebagainya. Pada tidak mudeng warga kita ini kan itu. Ya. Jadi jangan sampai keliru, kita memberikan penilaian itu boleh gitu loh, bukan kemudian yang menilai Allah saja, tidak, kita boleh menilai, ya kita boleh mengevaluasi. Ya, Rasulullah sendiri kan mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbihi fa illam yastati fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wadzalika al-abudin. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaknya merubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaknya dia merubah dengan hatinya. Dan merubah dengan hati itu artinya tidak meridhoi. Itu adalah selemah-lemah iman gitu loh. Ya tentu kan kita tidak berharap iman kita selemah itu kan itu. Mestinya paling tidak lisan atau kita dengan perbuatan kan gitu. Nah, supaya kita mengetahui bahwa apa yang akan harus kita sikapi dengan tangan kita atau kemampuan kita atau lisan kita tadi, ya itu harus kita nilai, ya supaya kita ngerti bahwa itu adalah mungkar, ya kalau kita tidak ngerti bahwa itu mungkar, bagaimana mungkin kita bisa memberikan komentar atau memberikan penentangan dengan tangan kita, dengan lisan kita atau dengan hati kita, kan tidak bisa. Kita harus menilai dalam konteks itu gitu loh, ya perbuatan tadi gitu ya. Maka orangnya kemudian kalau tidak mampu menghentikan dengan kekuatan, ya ditegur, dinasihati dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi ya, pahami bahwa itu hanya bisa dimulai dengan kemampuan menilai kan itu. Kalau dulu pernah kita singgung, kita ajarkan di sini ada taksonomi Bloom itu ya, kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, kecerdasan kita itu ada level-levelnya tertentu. Kalau Bloom itu membuat tingkatannya ada 6 tingkatan. Ya, tingkatan yang paling rendah itu mengingat, tingkatan yang kedua itu memahami, tingkatan ketiga itu mengaplikasikan atau mengerjakan, dan semuanya itu ada di dalam perintah-perintah Allah. Ada yang sekedar mengingat, berpikir, ada yang kemudian mengingat dan memahami, ya banyak hal dalam konteks itu, termasuk ayat, tafsirnya dan sebagainya, pengertian tentang Allah dan sebagainya, asmaul husna dan sebagainya, mengingat, memahami, kemudian mengaplikasikan antara lain sholat, perintah sholat itu di samping kita memahami, ada yang harus dikerjakan di situ, mengingat urutannya, kemudian memahami maknanya, tujuannya dan sebagainya, juga mengaplikasikan, menerapkan di situ. Artinya ada ruku, ada sujud dan sebagainya,
dan bahkan nanti masuk ke tujuannya supaya kita tanha anil fahsya wal munkar dan sebagainya itu mencapai sana. Kalau berikutnya mengevaluasi, berikutnya adalah menganalisis itu adalah kemampuan untuk memilah-milah satu persoalan menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kita mampu melihat hubungan antara bagian satu dengan yang lainnya. Di atas memahami, di atas mengevaluasi itu ada, di atas analisis itu ada evaluasi. Ya, evaluasi artinya kita membandingkan sesuatu dengan kebenaran standar. Kebenaran standar kita adalah Quran. Maka perbuatan atau ucapan atau tulisan orang itu baru bisa kita katakan sebagai mungkar kalau memang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ya, maka kita harus menilai dalam konteks itu. Ya, bahkan kemudian sampai tingkat tidak hanya tingkat mengevaluasi, tetapi juga sampai tingkat mencipta. Nah, para kiai, para ulama dulu yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, ada yang membentuk Budi Utomo, ada yang membentuk Muhammadiyah, ada yang membentuk Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu merupakan ijtihad mereka, itu merupakan kemampuan mereka mencipta satu mekanisme untuk berjuang dan sebagainya. Sekarang di masa COVID kemarin itu, di masa online sekarang ini, banyak lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang mereka itu menghimpun dana online, ya, melalui WA disebarkan kepada para dermawan dan sebagainya, melalui situs resmi, website, melalui Facebook dan sebagainya. Zaman Rasulullah tidak ada. Nah, itu kemampuan kita diperlukan untuk menghimpun dana seperti itu. Sebelum sebelum ada online seperti ini juga ada dulu orang-orang yang mereka itu menitipkan kotak-kotak infak ke toko-toko yang laris dan sebagainya supaya sebagian dari customernya memberikan sumbangan ke masjid, yatim piatu dan sebagainya. Itu juga kreativitas mereka, kemampuan mereka mencipta mekanisme untuk menghimpun dana, kan gitu. Ya, mereka hanya membantu menyalurkan dana saja, mengelola dana saja, tingkatannya sampai seperti itu saja. Kalau kita di majelis tafsir Al-Quran tidak hanya dididik untuk itu saja mengelola dana, tetapi betul-betul dididik untuk membangkitkan kedermawanan, supaya kita sadar betul bahwa yang namanya manusia itu lemah, hanya kuat kalau dia itu dititipi kekuatan oleh Allah, ya. Harta semuanya itu adalah milik Allah dan sudah dikatakan oleh banyak. Kemudian kita nafkahkan fisabilillah sehingga harta kita itu menjadi bernilai, di dalam pandangan Allah, kan gitu. Ya, tidak muspro menjadi seperti sayap nyamuk tadi, kan gitu. Nah, itu kemampuan kita seperti itu, kan itu. Maka tadi dikatakan bahwa mulia itu juga ada tingkatannya. Dari segi bahasa sendiri kita paham di situ, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang lebih mulia atau paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka di situ ada tingkatan-tingkatan yang bertakwa, ada tingkatan-tingkatan kemuliaan, kan gitu. Maka kita perlu memahami, menyadari yang seperti itu, kemudian berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ya, yang kita pahami betul bahwa kualitas ketakwaan kita itu muncul karena ketaatan kita kepada Allah. Ya, apapun jalannya itu, ya, misalnya dengan melalui puasa kita bisa bertakwa, dengan melalui ibadah penghambaan diri kita kepada Allah kita bisa bertakwa. Ya, melalui ini tadi mengikuti Al-Quran juga bisa bertakwa atau meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi pahami betul, ya, bahwa peningkatan ketakwaan kita itu hanya bisa kita lakukan kalau kita itu mengenal Allah dan mencintai Allah. Tidak hanya sekedar mengenal saja, betul-betul tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Karena orang yang tidak mencintai Allah tidak mungkin sekali tadi tidak mungkin dia bisa beramal ikhlas karena Allah. Ya, sekali lagi, orang yang tidak mencintai Allah tidak mungkin dia bisa beramal ikhlas karena Allah. Ya, rasa rakyat ngomong gitu saja, gitu loh. Ya, maka kalau Rasulullah mengatakan bahwa kamu bahkan bersama dengan orang yang kamu cintai, itu betul. Kalau yang kita cintai harta, ya mungkin kita akan bersama harta setiap saat. Yang kita rembuk, yang kita pikirkan, yang kita prihatinkan, yang kita perhatikan, yang menjadi perhatian penuh fokus kita ya harta. Kalau yang kita cintai itu Allah, yang akan menjadi perhatian kita, yang akan menjadi keprihatinan kita, yang akan menjadi fokus di dalam kehidupan kita ya Allah.
Tidak ada yang lain gitu loh. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mencintai Allah ini yang bisa beramal ikhlas karena Allah. Ya, maka sederhana sekali kalau Ibnu Qayyim itu kemudian mendefinisikan ibadah itu sebagai al-mahabbatu ma'al hududi. Iyal ubudiyah. Kan itu. Ya, rasa cinta yang disertai dengan ketunduk patuhan itulah yang namanya ibadah. Artinya kalau kita bermodal ibadah, seluruh aspek kehidupan kita, seluruh amal kita, seluruh kerentek hati kita itu sudah bisa termasuk dalam kelompok itu adalah ibadah. Karena ketaatannya kepada Allah, karena kecintaannya kepada Allah. Orang yang mencintai Allah tentu saja tidak akan mengkhianati Allah di pembelakangnya, kan gitu. Ya, sama seperti orang yang mencintai Quran, kan gitu. Ya, mungkin sekarang ini yang cinta kepada timnas U20 mungkin bisa dia mangkel hatinya kepada wasit yang curang dan sebagainya. Yang cinta kepada timnas U23 yang kalah di AFF kemarin itu mungkin di hatinya ada glow sekali, harapannya betul-betul menang menjadi juara. Nah, itulah orang yang cinta itu seperti itu. Ya, orang yang cinta kepada Allah tentu saja akan glow sekali, kecewa sekali kalau kemudian Allah itu dikecewakan oleh siapapun yang berada di sekitar kita, dan kita juga tidak akan mengecewakan Allah kalau kita itu termasuk orang yang mencintai Allah kan itu. Ya, maka tidak perlu bicara tauhid kalau memang betul-betul tidak ada upaya betul-betul untuk mengenal sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Tidak ada gunanya kan gitu. Ya, belajar apapun tentu saja terkait dengan tauhid ini arahnya adalah untuk membangun pengenalan kita kepada Allah, dan diharapkan dengan mengenal Allah kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, dan cinta kita itulah yang mewarnai kehidupan sehari-hari kita, cinta kita kepada Allah. Dan seperti kata Rasul tadi, ya kita akan bersama dengan yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah Allah, ya kita akan bersama-sama dengan Allah, nanti ketemu Allah di surga dan sebagainya. Ya, karena memang dalam keseharian kehidupan kita akan diwarnai oleh itu. Ya, mencari uang pun juga karena Allah, bekerja karena Allah, menafkahkan uang karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, ya, tidur karena Allah, apalagi juga beribadah, semuanya karena Allah, gitu, bukan karena yang lain, karena rasa cinta kita kepada Allah. Nah, kalau belum tumbuh yang seperti itu menjadi keprihatinan kita semuanya. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah tadi. Tidak ada yang lebih utama kecuali kecintaan kita kepada Allah tadi. Yang ini jarang sekali dibahas dalam konteks ini di dalam kajian-kajian kan itu. Ya, Rasulullah sendiri sudah memberikan pelajaran kepada kita selama 13 tahun penuh di Mekah itu betul-betul yang digembleng adalah tauhidnya. Hukum-hukum yang terkait muamalah, ibadah, macam-macam itu ya menyusul turunnya kemudian. Karena kalau memang sudah mengenal Allah, mencintai Allah, syariat itu menjadi mudah, menjadi enteng. Ya, orang yang hidup di zaman sekarang ini yang kemudian dia terekspos dengan berbagai macam syariah itu sendiri kadang menjadi bingung kalau tidak dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah, tauhid yang kuat, dan itu. Jadi tauhid atau akidah kita yang kuat itu dijaga melalui pengamalan dari syariat itu sendiri kan gitu. Tetapi jangan dilanjutkan ya. Kita maaf ada yang bocor itu. Pak Badianta, voice-nya bisa di-off-kan? Sudah stop. Ya, jadi sampai gimana tadi? Iya, sekali lagi kalau kita mencintai Allah, kita mengenal Allah dan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Ya, akidah kita seperti itu, kokoh seperti itu, tauhid kita seperti itu, tidak ada yang kita utamakan selain Allah seperti itu. Maka kemudian melaksanakan syariat dalam bentuk apapun itu akan menjadi amat sangat mudah, kan itu. Nah, karena sekarang itu lebih sering terekspos syariat daripada akidahnya itu sendiri. Ya, syariat daripada akidahnya itu sendiri. Banyak orang yang kemudian tidak mampu melihat prioritasnya mana. Apa yang harus saya dahulukan untuk saya ingat, apa yang harus saya dahulukan untuk saya yakini, pelajari, kemudian kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Sering orang kemudian
tidak mampu membuat skala prioritas itu, sehingga memori otaknya itu dipenuhi dengan berbagai macam tetek bengeknya syariat, tapi justru akidahnya atau kecintaannya kepada Allah itu terlewatkan. Dia merasa bahwa dirinya sudah mukmin, dia merasa dirinya sudah Islam, ya dengan berbagai macam teriakan, Islam bersatu tak bisa dikalahkan, tetapi tidak paham yang seharusnya diupayakan itu adalah bersatu. Tidak paham kalau umat Islam itu hanya bisa bersatu dengan tauhid. Tidak paham bahwa umat Islam itu hanya bisa bersatu dengan Quran Sunnah dan gitu. Ya, banyak teriak-teriak di mana-mana, tetapi tidak ada gunanya teriakan itu. Tidak menambah kekuatan Islam, tidak menambah tergetarnya hati musuh dan sebagainya, tidak sama sekali gitu. Ya, karena memang betul-betul persatuan itu saat ini seolah-olah bagi umat Islam itu menjadi sesuatu yang mustahil gitu loh. Ya, karena memang keadaan kita masih seperti ini, masih banyak yang menilai bid'ah menjadi sunnah, sunnah menjadi bid'ah. Banyak sekali yang keliru menilai seharusnya saudara seharusnya kawan dijadikan lawan, seharusnya lawan malah dijadikan kawan. Rancu sekali kehidupan umat Islam saat ini. Maka saya katakan bahwa sesuatu yang amat sangat mustahil sekarang ini untuk melihat persatuan Islam ya dalam waktu yang pendek. Ya, padahal persatuan itu amat sangat diperlukan pada masa sekarang ini, di saat bangsa ini betul-betul membutuhkan kepemimpinan yang kokoh, kuat di dalam memegang prinsip, memegang agama, ya kokoh di dalam memperjuangkan untuk kepentingan rakyat, yang tentu saja harus dilacak rekam jejaknya dan sebagainya, dipelajari sejarahnya dan sebagainya. Tetapi banyak tertipu hanya karena 100.000 rupiah dikasih amplop untuk transport atau dikasih sembako dan sebagainya. Kemudian inilah pemimpin yang baik, padahal dia menyuap kamu sebenarnya, kan itu, naudzubillah. Ya, maka saya berharap sekali umat Islam itu betul-betul bisa melek, ya, bisa paham apa yang seharusnya dia lakukan menurut Allah dan menurut Rasulnya, kan itu. Tidak asal hidup, tidak asal memenuhi kepentingan jangka pendek, tetapi mengorbankan kepentingan bangsa dan negara ini secara keseluruhan, gitu. Ya, kita bisa menyaksikan betapa banyaknya kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan sebagainya yang akhirnya sekarang terungkap dan sebagainya. Dan boleh jadi itu hanya merupakan puncak gunung es, ya, yang sebenarnya persoalan di bawahnya yang terpendam, yang belum terungkap itu jauh amat sangat besar dan luas dibanding dengan yang sudah nampak sekarang ini. Alhamdulillah. Yang tentu saja semuanya itu tidak akan bisa terselesaikan kecuali kembali, ya, menyelesaikannya dengan tauhid. Dan itu pada saat Pak Presiden Jokowi awal-awal berkuasa 2014 mencanangkan tentang revolusi mental gitu, ya. Tentu saja banyak umat Islam yang menyambut bahagia karena program itu. Tetapi ternyata tidak ada apa-apanya, ya, tidak terbukti bahwa terjadi revolusi mental, evolusi pun tidak terjadi, ya, bahkan mungkin malah degradasi moral itu terjadi di mana-mana. Jam 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah, ya, anak-anak muda kita yang kecanduan narkoba semakin banyak, yang kecanduan minuman keras juga semakin mengecil usianya. Ya, yang mereka hamil tanpa nikah juga semakin mengecil, SMP sudah melahirkan dan sebagainya. Alhamdulillah, ngeri sekali. Ya, karena tidak kembali kepada Quran. Tidak ada yang bisa menjadikan akhlak manusia itu baik kecuali Al-Quran. Kita harus yakin itu. Ya. Nah, kalau tidak melalui jalan kemuliaan jadi Al-Quran tadi, tidak mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan. Ya, revolusi dicanangkan sehebat apapun tidak mungkin. Dulu zamannya Presiden Soeharto ada P4, ya, melalui penataran di seluruh Indonesia, ya. Tetapi apa buahnya? Sama saja, ya, karena itu hanya diterima sebagai ilmu, bukan sebagai keyakinan. Kalau agama itu kita pelajari memang untuk diyakini,
Nah, tetapi kalau penataran P4 atau training apapun yang terkait dengan revolusi mental itu, apalagi yang dilakukan oleh aparat-aparat negara itu, ya kita pesimis itu bisa membuahkan hasil positif terkait dengan perubahan keyakinan kan itu, ya hanya diterima sebagai ilmu saja kan gitu. Nah begitu juga lembaga-lembaga resmi, apakah itu sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau pondok pesantren dan sebagainya. Karena di sana program yang utama itu adalah transfer ilmu, maka tidak akan merubah akhlak sama sekali. Karena yang diutamakan adalah itu. Anak itu dinilai lulus bukan karena akhlaknya yang baik, anak dinilai lulus karena ujiannya lulus, mampu menyelesaikan soal-soal ujian. Ya, apakah dia nanti diberi kualifikasi ijazah setara dengan SMP, setara dengan SMA atau apapun itu ijazahnya, ya mereka itu hanya menilai berdasarkan kemampuan mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang disodorkan ketika ujian itu, bukan karena akhlaknya, bukan karena perjuangannya fisabilillah, bukan karena kesungguhannya dan kesuksesannya di dalam berdakwah dan di dalam mengamalkan Quran Sunnah, tidak sama sekali. Ya, maka kita pesimis betul-betul. Tidak bisa bersandar perbaikan akhlak itu melalui lembaga-lembaga formal, maksudnya sekolahan maupun pondok pesantren. Nauzubillah. Ya, yang bisa memang sebenarnya justru malah pembinaan secara kelompok, pembinaan secara intensif melalui kajian-kajian seperti ini. Itu yang akan merubah akhlak tadi itu. Karena di situ akan terjadi betok tular, akan menulari, akan mempengaruhi satu dengan yang lain, akan muncul role model dari orang ini, orang itu dan sebagainya. Akan dibiasakan untuk fisabilillah, biasakan dalam beramal, biasakan di dalam beribadah, biasakan untuk berpuasa sunnah, beramal sesuai dengan Quran sunnah dan sebagainya. Pembiasaan beramal seperti itulah yang kemudian akan menumbuhkan akidah yang semakin kuat gitu loh. Kalau biasanya kita bicara tentang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu untuk agar muncul rasa sayang, rasa cinta kita kepada seseorang atau sesuatu, maka kita perlu mengenalnya melalui ilmu. Maka kita juga mengenal Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Artinya tumbuhnya rasa cinta itu karena pembiasaan kita. Kalau kita biasakan untuk beramal seperti amal-amal yang disukai oleh Allah, amal-amal yang diridhoi oleh Allah, ya kita akhirnya menjadi semakin dekat kepada Allah. Karena dekatnya kepada Allah, ya akhirnya tumbuh rasa cintanya kita kepada Allah kalau kita konsisten seperti itu. Ya, jadi ada dua cara yang sudah sering kita pelajari bersama di sini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Pertama melalui ilmu, ya dengan cara belajar tadi mengenal Allah, belajar mengenal Allah. Kemudian yang kedua melalui amal, yaitu dengan pembiasaan melakukan amal-amal ibadah yang betul-betul mengundang ridho Allah, betul-betul dicintai oleh Allah kan itu. Ya, maka jangan sekali kita beranjak dari surat Ali Imran ayat ke-31 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, katakan wahai Muhammad kepada para sahabatmu, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ada syarat di situ, syarat utama di situ untuk mengikuti Rasul, melaksanakan syariatnya Rasul, yaitu tuhibbunallah. Kamu mencintai Allah, kalian mencintai Allah. Kalau kalian tidak mencintai Allah, meskipun kalian beramal seperti amalnya Rasul, ya mungkin saja tentu saja tidak akan dinilai apa-apa oleh Allah kan gitu. Ya, sama-sama orang sholat 2 rakaat di masjid sunnah, ya satu dapat pahala, mungkin satu dapat dosa. Ya, yang satu dapat pahala karena ikhlas karena Allah, karena kecintaannya kepada Allah tadi, in kuntum tuhibbunallah tadi. Ya, yang satu karena riaknya, berharap pujian dari calon mertuanya, mendapat pujian dari orang-orang muridnya mungkin dan sebagainya, santrinya mungkin dan sebagainya, setiap bacaannya dibikin panjang-panjang dan sebagainya, dapatnya dosa, bahkan riya, bahkan syirik yang menghapus seluruh amal. Alhamdulillah. Ya, maka bedanya seperti langit dan bumi dalam konteks ini, yang satu itu beramal karena tauhidnya, yang satu beramal karena syiriknya. Ya, alhamdulillah.
Ya, maka kita perlu pahami betul, perlu betul sadari betapa pentingnya untuk mengenal Allah, betapa pentingnya untuk mencintai Allah. Sekali lagi, bahwa kalau kita beramal tanpa dilandasi oleh rasa cinta kita kepada Allah, nggak ada nilainya di depan. Tidak akan disebut sebagai ibadah menurut versi dari Ibnu Qayyim tadi. Menurut Allah ini juga begitu. Ya, Al-Imran ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Jangan terbalik, kita berharap dicintai oleh Allah, tetapi kita tidak mau berbuat apa-apa. Tapi kita hidup semaunya, ngaji pun tidak mau dan sebagainya, membersihkan hati supaya tidak dengki, tidak mau membersihkan hati dari berbagai macam kemunafikan, tidak mau membersihkan hati dari suudzon sesama muslim, tidak mau dan sebagainya. Bagaimana mungkin Allah akan mencintai kamu? Bahasanya seperti itu. Tidak ada model seperti itu. Kita lah yang harus mencintai Allah supaya kita itu dicintai Allah gitu loh. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, apalagi kemudian dijanjikan oleh Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kan luar biasa seperti itu. Jadi syaratnya sederhana, mencintai Allah, kemudian mengikuti Rasul, mencintai Allah, kemudian tunduk patuh kepada Rasul. Maka kita akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya. Ya, sesederhana itu gitu loh. Artinya kalau kita mencintai Allah, kemudian kita mengikuti sunnah Rasul, surga tempatnya, tidak ada tempat lain. Dijamin oleh Allah yang seperti itu, kan gitu. Ya, kita ngerti dari hadisnya Rasul sendiri mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang tidak mau itu seperti apa. Nah, kemudian yang mau masuk surga itu seperti apa? Ya, paman ata'ani taqalal jannata wa man asoni faqad aba, kan itu. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul, maka kita masuk surga. Kalau orang yang mengingkari sunnah man asom, ya, mengingkari Rasul, ya dia sungguh tidak mau masuk surga, kan itu. Ya, jadi selalu diingat, centelkan kalau perlu ditulis di tembok di situ, cinta Allah, ya, taat Rasul, kan gitu. Itu saja. Ya, jadi obsesi kehidupan kita itu di situ saja, tidak bergeser ke yang lain-lain. Fokuskan di situ, tanam patri gitu di dalam hati, cinta Allah, itba Rasul. Tidak ada yang lain-lain. Sudah selesai itu hidup kita. Ya, bahagia itu yang seperti itu. Ya, apapun yang terjadi pada dirinya, apakah dia melarat atau dia ditimpa musibah atau dia dikucilkan orang seluruh Indonesia atau apapun, tidak ada masalah. Ya, jadi sudah kenikmatan yang tertinggi itu, tidak ada yang lain-lain. Ya. Nah, kenikmatan yang tertinggi itu tidak ada yang lain-lain, dan itulah posisi kemuliaan dari hamba Allah, ya, di hadapan Allah itu ya seperti itu. Ya. Maka jalan yang betul-betul terang benderang itu sudah terbentang di depan kita. Ya, selain itu adalah jalan yang menyesatkan. Maka tidak perlu memikirkan jalan-jalan yang lain. Fokus kita adalah jalan yang terang benderang itu. Kita ikuti jejaknya. Ya, kita laksanakan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan ya selamat di dunia wal akhirah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita ambil pelajaran dari nama Allah Al-Majid. Ya, sekali lagi tadi ada sedikit beda antara Al-Majid dengan Al-Majid, kan.